Tapi ini timingnya memang tidak tepat ketika pertama pemerintah kan menggemborkan efisiensi. Persoalan gaji itu kan permukaan berarti kan. Iya. Sebenarnya ada persoalan yang lebih laten lah, yang lebih fundamental soal trust kepada parlemen. Ada satu sosok yang sering dibicarakan sama warganet sejak tanggal 16 Agustus. Siapa itu? Gibran. Wow. Sahabat Kompas, beberapa waktu terakhir ini terjadi sejumlah demonstrasi terkait dengan rencana DPR untuk menaikkan gaji anggotanya. Demonstrasi ini terjadi di sejumlah kota mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Nah, sebenarnya apa sih persoalan yang membuat masyarakat itu marah begitu ya dengan rencana ini? Akan coba kita kulik dan bahas bersama saya, peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti, dan sudah ada bersama kita di sini Mas Yohan Wahyu. Siap, Rangga. Peneliti Litbang Kompas juga, dan rekan saya Mas Adven. Ya. Dari Mas Ya. Yohan dulu ya, Iya. kira-kira sebenarnya kenapa sih kok ini jadi persoalan yang bikin rame gitu? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya kenaikan atau perubahan nominal gaji dari anggota DPR itu kan terjadi katakanlah tiap tahun lah. Ya. Sebenarnya kenapa kok ini masyarakat sampai segitunya gitu marahnya? Ya, saya melihatnya ini sesuatu yang normal ya, dalam artian gini. Nah, DPR itu kan mendapatkan mandat, saya bicara filosofi dulu ya. DPR itu kan dapat mandat dari rakyat. Oke. Nah, rakyat itu yang pemilik mandat itu rakyat, tetap pemilik. Dia hanya meminjamkan mandat itu ke DPR. Jadi proses keterwakilan itu tidak berhenti ketika DPR sudah terbentuk ya. Jadi mandat itu tetap punya rakyat. Ketika pemilik mandat itu kemudian mengingatkan yang pelaksana mandatnya, itu sesuatu yang wajar. Karena itu saya melihat ini wajar saja gitu, yang pertama. Yang kedua memang isu tentang kenaikan tunjangan rumah ya, terutama ya 50 juta per bulan itu kan dampak dari ketika satu jumlah anggota DPR itu kan naik dari 575 menjadi 580. Kemudian kondisi rumah dinas itu kalau nggak salah dulu Kompas pernah memberitakan ya bahwa biaya renovasi itu lebih mahal untuk anggota DPR dengan jumlah 580 itu karena ada penambahan juga dibandingkan dengan biaya kontrak rumah. Jadi ada perhitungan seperti itu. Tapi ini timingnya memang tidak tepat ketika pertama pemerintah kan menggemborkan efisiensi. Oke. Yang kedua, meskipun BPS kemarin di triwulan kedua mengatakan pertumbuhan ekonomi naik 5,12%, tapi itu kan jadi pro kontra gitu ya. Beberapa lembaga, beberapa pengamat ekonomi mengatakan agak-agak risau dengan data BPS itu. Terjadi perdebatan lah dengan data itu. Apalagi yang kita rasakan sehari-hari ya, masyarakat tidak termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang pertumbuhan ekonomi itu. Ketika kondisi sosial ekonomi merasa agak susah ini ya, mendengar informasi terkait kenaikan biaya gaji dan tunjangan DPR. Nah, sensitivitas publik yang merasa pemilik mandat itu merasa perlu mengingatkan yang pelaksana mandat itu, sehingga ketika saluran-saluran resmi ya, kan sebenarnya masyarakat itu punya saluran resmi kalau mau ke DPR, hearing, dengar pendapat. Rasanya kalau dengan cara-cara yang formal gitu ya, rasanya kurang mendapat perhatian. Dengan cara-cara di jalanan lah yang sebenarnya cukup mendapat perhatian. Saya pikir ini karena memang faktor terjadi distribusi komunikasi yang tidak sehat ya, sehingga kemudian antara pemilik mandat dan pelaksana mandat itu terjadi kesenjangan gitu loh. Pelaksana mandat tidak sensitif dengan kondisi pemilik mandatnya, sementara pemilik mandat merasa kondisi tekanan sosial ekonomi, ya, kesulitan daya beli menurun, kesempatan kerja berkurang atau sulit nyari kerja yang selama ini menjadi perbincangan sehari-hari, sedikit banyak memicu gitu loh. Memicu apa yang sekarang menjadi informasi, loh kok yang pelaksana mandat kami kok begitu
begitu tidak sensitif dengan kondisi kami yang punya mandat gitu loh. Sehingga ini karena itu saya melihat dalam konteks kacamata itu kita melihat memang ini sesuatu yang wajar dan memang mau nggak mau ya memang pelaksana mandat harus mendengarkan ya pemilik mandatnya yaitu rakyat. Berarti kalau misalnya di ringkes gitu ya, Iya. intinya masyarakat sebagai pemilik mandat itu pengen ngomong in this economy gitu loh. Iya. Tolong dong, Tolong. gitu kan. Nah, apakah itu kemudian ke Mas Adven lanjut ya? Itu tuh kelihatan nggak sih di ranah-ranah permedsosan ini? Kalau di medsos kan reaktif banget ya Rangga ya, Mas Yohan ya. Jadi langsung kelihatan. Jadi kami di Litbang Kompas kan punya Kompas Monitoring gitu ya. Sentimennya per hari ini ya, jadi kami melihat dari tanggal 16 Agustus sampai hari ini 26 Agustus, itu sekitar 10 harian ya. Sentimen negatifnya itu 88,9. Tinggi ya. 88,9% ini adalah sentimen negatif paling tinggi yang pernah saya analisis dari berbagai topik. Oke. Dan itu terjadi secara instan. Maksudnya cepat banget, langsung tinggi banget negatifnya kayak gitu. Dari istilahnya apa ya, isunya ini kan bergulir kalau nggak salah sekitar 12 Agustus lah. Ketika ada anggota DPR kalau tidak salah itu mengatakan bahwa kira-kira per hari anggota DPR dapat gaji 3 juta. Stroke lah masyarakat. Per hari loh. Per hari. Saya kira UMR kayak gitu kan. Misalnya kayak di Jogja aja nggak sampai situ sebulannya gitu kan. Artinya memang benar Mas Yohan bilang tadi, sangat apa ya, sangat jauh lah siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili itu, wah langit dan bumi kayak gitu. Itu yang membuat kenapa sentimennya itu sangat tinggi negatifnya. Itu ini nggak sih dipengaruhi sama apa namanya kan ada lah ya anggota yang bilang kayak ya kalau misalnya kalian menyamakan kita anggota DPR dengan rakyat jelata itu berarti Anda sesat pikir. Wah, gitu kan. gila sih itu. Ya memang benar gini. Kata kunci rakyat jelata ini juga muncul apa ya? Masif lah. Artinya ketika orang atau warganet tahu ya tutur kata dari anggota DPR, pejabat, ya elit politik pada umumnya lah gitu. Mereka lalu menjadikan itu satir. Gitu. Ya kok kami rakyat jelata, tapi kalian kan makan uang rakyat jelata. Nah gitu. Ya. Jadi dibalikin gitu. Artinya memang ada counter yang sangat apa ya, satir, sangat pedes dan itu banyak sekali di media sosial. Terutama dari apa ya, tanggal 16 kemarin itu kan momen ketika DPR joget. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gini. Waktu 17 Agustus kemerdekaan kemerdekaan gitu kan. Waktu apa namanya? Pidato kenegaraan gitu. Sebenarnya ketika tanggal 12 itu ketika dikumandangkan ya 3 juta per hari belum terlalu meledak sebenarnya. Itu berarti di tracknya dari maksudnya 3 juta per hari itu tanggal 16 itu ya? Tanggal 12. Oh, tanggal 12. Ya, peristiwa itu tanggal 12. Okay. Tapi implikasinya atau dampaknya, daya kejutnya itu panjang. Sampai hari ini bahkan. Kayak gitu. Nah, lebih gede lagi, bahkan udah ada bom 1 gitu ya. Masih ada bom 2-nya itu tanggal 16 itu. Ketika nari-nari joget-joget. Terus habis itu diamplifikasi lagi ya kan? Lagi sampai puncaknya. Saya emang artis gitu ya? Ya, sampai puncaknya bahkan ini, sorry itu saya ada Uya Kuya. Ya kan, yang dia memparodikan jogetan di ruang itu, padahal dia bagian dari para elit itu sendiri gitu kan. Makin kenal lagi. Artinya memang setelah ada pernyataan 3 juta per hari, kemudian ada joget-joget itu, ada kenaikan tunjangan beras 12 juta dan perumahan 15 juta gitu kan, sampai bergulir ini isu pembubaran gitu. Ada anggota DPR yang bilang yang punya gagasan pembubaran DPR itu tolol. Wah, ada sih. Itu juga diparodiin Mas. Itu parodiin juga. Artinya jadi memang problem komunikasi ya. Kalau saya lihat. Dan ini kan los banget itu. Multi partai gitu Mas. Maksudnya kan bukan dari satu partai doang yang ngomong begitu kan. Bentukan komunikasinya mirip-mirip kayak gitu loh. Nggak ada yang istilahnya jadi pemilihan cara berkomunikasi, pemilihan diksi, bahkan pemilihan angle ketika merespon sensitivitas publik, itu banyak anggota DPR yang memang perlu belajar lagi ya. Maksud saya begini, kan bisa dengan kalimat-kalimat yang misalnya tanpa kalimat diksi-diksi yang agak negatif gitu ya. Saya mengerti, misalnya begini ya, saya mengerti keluhan masyarakat tentu akan jadi masukan kami untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas kritik dan sarannya, kalian adalah rakyat yang tentu harus kami dengarkan.
itu kan lebih elegan gitu loh. Orang kemudian nggak akan menyerang karena memang seperti itu gitu loh. Ini kan tidak malah menyerang. Ya itu kayak luka digarami sih. Luka digarami. Iya, menyerang, menstigma para rakyat itu loh. Perkara nanti dinaikin apa enggak itu perkara belakang gitu. Yang penting komunikasinya dulu nih yang benar gitu. Nah itu juga kelihatan Rangga Mas Yuhan. Jadi dari top 10 topik gitu ya, 3 teratas itu mempergunjingkan soal nominal. Kenaikan kan itu ya. Artinya yang sensitif banget itu sebenarnya nominalnya pada awalnya. Ya, pada awalnya. Ini kan kayak snowball ya, kayak bola salju gelinding makin gede, bukannya makin diredam malah makin kemana-mana kayak gitu. Sampai kemarin salah satu momennya demonstrasi di Jakarta salah satunya yang Senayan. Ya kayak gitu. Artinya kan itu benar Mas Yohan bilang, jalur-jalur yang formal, jalur-jalur yang apa ya istilahnya halus gitu, resmi halus gitu, udah nggak bisa gitu loh. Jadi ibarat kata di sini kita bisa melihat bagaimana kepekaan wakil rakyat melihat kondisi yang tadi dia bilang, Mas Yohan bilang ya, yang memberikan mandat itu tadi. Ya kelihatan di medsos 88,9 itu udah paripurna kalau menurutku ya. Paripurna udah nggak bisa diapa-apain gitu. Palu lah ya. Diobatin gimana udah susah sih. Berarti emang udah. Karena di survei Kompas pun citra DPR itu kan rata-rata di bawah 60% ya. Nah, jadi itu lagi gimana? Jadi memang selama ini kritisisme masyarakat itu cenderung lebih melihat lebih kritis gitu loh. Wakil rakyat gitu ya. Jadi selama ini persepsi yang terbangun wakil rakyat itu kurang memperjuangkan rakyat, mereka hanya elitis memperjuangkan partai, mereka melupakan janji-janjinya sehingga agak banyak kemudian perilaku politik yang dilakukan itu jauh sekali dengan aspirasi rakyat. Sebenarnya bukan hal yang pertama ini ya. Dulu demonstrasi revisi Undang-Undang KPK itu kan 2000 lebih masif lagi terjadi di beberapa daerah termasuk di Senayan di DPR RI. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, sehingga kemudian saat ini dengan isu kenaikan gaji dan tunjangan. Artinya kalau kita lihat ini bukan yang pertama masyarakat itu kritis pada DPR RI. Jadi tentu ini menjadi mestinya berefleksi ya, terutama partai politik ya, bagaimana kemudian ke depan itu melakukan rekrutmen lebih rapi dan lebih berkualitas rekrutmen politiknya gitu ya, sehingga tidak hanya ditopang oleh tokoh-tokoh yang karena popularitasnya, tapi mereka miskin gagasan misalnya, tokoh-tokoh yang populer karena artis misalnya ya, tapi mereka tidak punya kepekaan dengan apa yang dirasakan oleh rakyat sebagai pemilik mandat gitu ya. Jadi memang hulunya memang ke depan itu bagaimana kita berharap ke partai politik mau nggak mau institusi demokrasi yang satu-satunya institusi demokrasi yang sah untuk kemudian lebih menguatkan proses rekrutmen politik ini. Karena ini bukan peristiwa pertama dan saya yakin kalau proses rekrutmen politik tidak menjadi agenda perbaikan ke depan, ini akan terus bergulir dengan isu yang lain gitu ya. Kritisisme publik terhadap DPR RI gitu ya. Berarti kan sebenarnya gini ya Mas, kayak persoalan gaji itu kan permukaan berarti kan. Iya. Sebenarnya ada persoalan yang lebih laten lah, yang lebih fundamental soal trust kepada parlemen ya kan. Kemudian ada mungkin tadi ya kalau dari hasil survei Litbang Kompas yang mungkin 5 tahun terakhir lah kalau kita track itu memang relatif lebih rendah DPR RI citranya kurang lebih dibanding dengan institusi negara lain. Artinya kan memang ya secara umum kinerja parlemen itu masih dinilai tidak sebaik lembaga-lembaga lain begitu kan. Nah, artinya karena sebenarnya gini ini untuk semi devil advocates gitu ya. Ada beberapa studi yang justru menunjukkan potensi dampak positif lah dari gaji birokrat atau gaji politisi yang dinaikin atau relatif tinggi gitu. Misalnya itu bisa menarik orang-orang atau talenta-talenta yang sebelumnya itu pengen nyari duit di sektor privat yang menawarkan gaji lebih tinggi gitu misalnya. Akhirnya mereka mau ngisi pos-pos birokrasi, mau ngisi pos-pos politik yang mungkin punya gaji atau standar yang relatif lebih rendah begitu.
Nah, cuman kan tadi ya, ini kan bisa dijustifikasi ketika, makanya tadi saya tertarik sama omongannya Mas Adven bahwa kalau di medsos itu kan tekanannya justru di angka nominalnya kan. Betul. Ya. Sedangkan Awalnya 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 gitu. di situ. Padahal kalau dari beberapa studi ya, itu menunjukkan sebetulnya perkaranya tuh bukan di nominalnya. Artinya ketika misalnya si anggota parlemen ini bisa bekerja dengan baik, kemudian dirasakan kinerjanya sama publik, itu gaji gede juga mungkin masyarakat ya oke-oke aja gitu. Tapi tadi ya tentu dengan sensitivitas dan pemahaman tertentu soal situasi dan kondisi ekonomi seperti apa juga gitu kan. Nah, yang menarik di medsos ya Rangga ya, ada sebenarnya komentar yang sebenarnya agak cukup inspiratif dalam tanda kutip gitu ya. Bilang gini, kenapa sih anggota DPR itu digajinya sama? Enggak macam-macam sesuai dengan yang Kinerja gitu dapilnya ya? dia, bukan dapilnya dia. Misal nih, dapil yang rata-rata pendapatannya katakanlah UMR-nya 3 juta gitu. Ya udah ngikut masyarakatnya dia, orang dia mewakili masyarakat situ. Sebenarnya ini cara berpikir yang simplistik ya. Tapi kok menarik nih gitu. Artinya itu nanti semua rebutan di sini. rebutan di Jabar itu Mas, Karawang dan sekitarnya makanya gede. gitu. Artinya memang masyarakat tuh merasa tidak terwakili. Kata kuncinya itu, merasa tidak terwakili salah satunya dengan timpangnya pendapatan itu tadi, atau gaji atau honor atau tunjangan dan lain sebagainya. Situ. Jadi gimana nih Mas Johan? Artinya masyarakat tuh udah nggak merasa jauh, nggak butuh nggak terwakili oleh DPR nih. Ya, ini terkait itu ya, terkait sistem pemilu ya. Jadi ada gagasan ke depan itu dapil itu diperkecil. Maksudnya diperkecil, semakin diperkecil, hubungan antara pemilih dan calon itu makin dekat. Ya. Ketika dapil itu semakin lebar, semakin gede gitu ya, itu kan agak jauh. Satu nggak kenal gitu ya. Ini orang mana? Kadang kan partai itu menempatkan calon di dapil itu, dia tidak pernah di dapil itu. Gitu. Tidak lahir di situ, tidak besar di situ. Bukan lokal champion lah ya. Bukan pemain lokal di situ, tapi menang gitu loh. Gitu. Jadi memang ada masalahnya proses rekrutmen itu tidak ada di undang-undang secara teknis operasional ya. Misalnya coba bayangin partai ada ketentuan partai harus menempatkan calon di dapil tertentu, itu syaratnya misalnya orang itu pernah tinggal di situ misalnya. Misalnya kayak gitu. Itu memaksa partai untuk nyari orang di situ Yang gitu. lokal gitu. Yang lokal. Jadi semakin sempit dapil itu semakin jarak antara yang diwakili dengan wakilnya itu makin dekat. Yaitu secara sistem, karena itu kan ada wacana sistem pemilu kan campuran distrik sama proporsional. Selama ini kan proporsional dan dapil agak gede, resikonya apa? Ya hubungan antara pemilih dan wakilnya itu jauh. Secara emosional nggak dekat gitu loh. Benar. Jadi secara sistem memang harus ada rekayasa sistem ya untuk kemudian mendekatkan itu. Tapi menarik tadi soal gagasan gaji itu proporsi menyesuaikan daerahnya gitu. Nah, tapi sebenarnya ke depan ini perlu, ini kan terkait akuntabilitas saja sebenarnya. Sebenarnya masyarakat, kalau masyarakat tahu secara gamblang kerjanya apa sih mereka itu? Kerjanya mereka apa? Dan misalnya masyarakat tahu, misalnya di dapil tertentu, anggota DPR merasakan kerja-kerja anggota DPR itu datang ke lapangan ke situ. Saya pikir misalnya naik sedikit atau dua kali. Wajar lah ya. Wajar ya. Olah lah ya. Merasakan kehadirannya ya, gitu. Minimal inflasi lah. Inflasi. Ini kan tidak gitu ya. Jadi karena tadi ada jarak yang agak jauh antara yang wakil rakyat sama yang diwakili gitu ya. Ini yang tentu solusinya satu, political engineering, rekayasa politik di sistem pemilu. Yang kedua tentu juga proses rekrutmen partai ya. Tidak lagi perlu mempertimbangkan aspek lokalitas di dapil tertentu gitu ya, sehingga mereka mungkin lebih dekat dengan wakilnya. Dan yang ketiga tentu akuntabilitas ya. Sebesar apapun fasilitas yang diberikan untuk anggota DPR, tapi rakyat tahu kualitas kerjanya, rakyat tahu apa yang mereka lakukan selama ini untuk mereka, saya pikir kekecewaannya tidak akan sebesar ini gitu loh. Ini kan karena tidak tahu apa yang mereka dikerjakan, nggak transparan, kelihatan tiba-tiba capek banget sampai tidur gitu kan di dalam, tiba-tiba langsung 50 juta per bulan.
gaji kalau di Kompas 230 juta per bulan ya, di luar 50 juta. Iya, perhitungannya Kompas kemarin. Di luar 50 juta. 50 juta. Artinya kan rakyat kemudian langsung shock gitu kan. Ya itu tadi, stok kali itu. Terutama stoknya, aku dapat 100, ada misalnya cari 100.000 sehari aja susahnya minta ampun, 50.000 sehari susahnya minta ampun. Sehingga mereka kan agak jauh kan ini. Semakin jauh, tadi udah jauh, makin jauh lagi. Makin jauh, dan salah satu cara untuk mengingatkan yang ini, ya aksi di lapangan demo itu salah satu cara yang efektif gitu. Oke, ini agak saya potong dikit ya. Kalau nanti kita membahas RUU pemilu ini nanti ya. Bahas lagi Senlik dan lain-lain nanti. Tapi gini, sekalian closing statement dan aku mau nanya sih. Tadi kan ada statementnya Mas Adven ya soal ini tuh cepat banget nih, 89% sentimen negatif dalam waktu berapa hari. Nah ini tuh terindikasi bau-bau ternak-ternakan nggak nih akun-akun nih? Oke, apa istilahnya? Akun robot ya? Buzzer gitu ya. Buzzer ya, gitu. nggak jelas itu. Oke, memang yang salah satu paling aku concern ketika menganalisisnya adalah milah ya, menyisir yang spam, yang buzzer kayak gitu. Udah aku sisir, udah aku pilah. Memang ada beberapa sih yang akun-akun angka dan sebagainya. Adalah kriteria dicurigai itu akun-akun bot dan sebagainya gitu. Udah disisir gitu kan. Malah menariknya adalah gini, ketika semakin disisir akun-akun bot itu, sentimen negatifnya nambah lagi. Jadi sempat agak bergerak angkanya. Jadi kan ketika cleansing data istilahnya gitu ya, dari yang awal data raw data gitu kan dibersihin. Ternyata sebenarnya yang dalam tanda kutip ya, terindikasi buzzer ini justru menyusupnya ke yang positif. Oke. Nedengi, membendung istilahnya. Bahasa Indonesia membendung, nedengi gitu. Membentengi. Artinya supaya ini nggak meledak gede-gede banget gitu loh, isu-isu seperti ini gitu. Dan ketika aku mengulik datanya lebih menarik gini, ada satu sosok yang sering dibicarakan sama warganet sejak tanggal 16 Agustus. Siapa itu? Gibran. Wow. Jadi justru Gibran ini dapat kepretan sentimen positif, cipratan. Yang ini ya, yang mukanya merasa heran dengan anggota DPR yang joget-joget itu. Betul, kayak gitu, yang pasang muka dia sepaneng kayak gitu. Viral juga. Ya itu ternyata cukup direspon sama warganet. Direspon positif maksudnya. Malah justru positif kayak gitu. Meskipun nggak banyak ya, tetapi ini semacam kayak ada satu titik di antara kegelapan. Sentimen maksudnya ya, satu titik kecil gitu lah. Wih, ternyata ada perlu disclaimer ini. Iya, kecil, meskipun kecil. Angkanya cuma 5,6% kalau positifnya kayak gitu. Tapi sebagai catatan 5,6% ini terbilang sangat tinggi dibanding 80%. Itu bisa dikatakan memboncengi nggak, Men? Memang sengaja menciptakan situasi itu kemudian bonceng gitu loh. Wah, kalau ini di luar ini nggak kebaca. Artinya memang ekspresi itu entah alamiah atau settingan nggak tahu juga. Respon-responnya sejauh ini aku lihat kemarin udah aku sisir ya, intinya yang tercurigai seperti itu, yang buzzer dan sebagainya, loh muncul baru kelihatan seperti itu. Artinya ketika setelah disisir buzzernya ini muncul yang positif sedikit ini, jangan-jangan dia nutup ke situ juga. Nah itu lain cerita gitu kan. Artinya memang ada satu tokoh yang selain anggota DPR, sosok wakil presiden kita disorot juga. Oke, itu takeaways yang cukup menarik lah ya. Iya. Tapi kan sebetulnya kalau dari tadi ya penjelasan Mas Adven ini kan relatif cukup organik lah ya. Maksudnya bukan yang tiba-tiba pok di setting, dibus tiba-tiba wah langsung sentimennya banjir negatif gitu. Relatif ini. Relatif organik yang ini. Oke. Ada mau namain lagi Mas Yohan? Paling gini. Nah, Adven aja. Gitu ya. Nanti ini soalnya udah banyak ini. Ya, disiapin dulu. Jadi gini. Ketika isu-isu terkait dengan elit ya, baik itu legislatif, eksekutif dan sebagainya begitu, termasuk Pati kemarin sebenarnya, yang itu elit lokal istilahnya gitu ya. Warganet ini cenderung sangat reaktif begitu. Baik itu yang tadi akun buzzer itu maupun yang organik, sama-sama gitu kan. Artinya memang masyarakat saat ini sedang dalam kondisi tidak puas, tidak tenang, tidak senang. Warganet maksudnya ya. Karena ekspresi-ekspresinya sangat sangat raw, sangat spontan begitu. Bukan ekspresi-ekspresi yang tertata, misalnya argumen gitu, bukan. Tapi maki-maki aja. Maki-maki, umpatan-umpatan seperti itu kayak gitu. Artinya memang bisa kita perhatikan bahwa apa yang dipoles oleh pemerintah atau elit begitu ya, bisa jadi itu bisa jebol suatu saat. Yang dibagus-bagusin secara kosmetik bisa jadi suatu saat jebol. Antara itu di media sosial maupun turun ke jalan secara nyata di
dunia fisik begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam artian perjalanan pemerintahan ini kan baru di fase awal banget ya, saat ya belum setahun kan, belum genap setahun begitu. Masih ada 4 tahun lagi gitu. Artinya memang gaya komunikasi tadi seperti yang ditekankan oleh Mas Yohan harus diperbaiki lagi, baik itu dari partai, individu dan lain sebagainya. Ini lembaga dan individu harus saling berkaca lah untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang mana sekarang secara umum kondisi ekonominya bukan yang adem ayem. Begitu. Oke. Jadi gitu ya, sahabat Kompas, ontran soal kenaikan gaji DPR itu sebetulnya bukan satu fenomena yang utuh, dalam artian masih ada layer-layer atau bagian-bagian yang lebih laten yang menggambarkan persoalan soal kepercayaan publik terhadap institusi negara, soal mungkin kelelahan masyarakat juga ya, melihat pola komunikasi pemerintahan dan mungkin dalam konteks ini parlemen yang mungkin dirasa kurang oke begitu ya. Nah, untuk tahu kelanjutan dari kira-kira apakah agenda ini akan goal atau tidak, kemudian bagaimana respons publik terhadap agenda kenaikan gaji DPR ini, silahkan baca tulisan-tulisan kami di kompas.id dan sampai jumpa di episode Bongkar Data selanjutnya. Terima kasih.